Koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran kompetensi sosial emosional. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Niki Apra, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Malawi, bertugas di SMP Negeri 3 Satapeno Utara. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Niki Afra, dan bersama pengajar praktik saya Pak Burhan dan fasilitator saya Pak Mijan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi. Sebelum mempelajari modul 2.2 pembelajaran KSE, saya berpikir bahwa pembentukan karakter peserta didik melalui penerapan keterampilan bersosial, manajemen diri, kesadaran diri adalah bentuk dari penilaian sikap yang tidak perlu dirancang ke dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran. Sehingga guru hanya melakukan observasi terhadap sikap peserta didik di kelas. Sesuai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran, bahwa ketercapaian pembelajaran hanya dilihat dari ketuntasan hasil belajar murid saja, yaitu berdasarkan nilai dari evaluasi. Setelah mempelajari modul 2.2 pembelajaran kompetensi sosial emosional, ternyata kegiatan pembelajaran di kelas yang sebelumnya lebih mendominasi adalah kegiatan akademik yang fokus pada keterampilan dan pengetahuan saja. Setelah mempelajari modul 2.2 pembelajaran KSE, saya menyadari diperlukannya kemampuan sosial emosional yang baik pada peserta didik untuk mengimbangi kompetensi akademik agar peserta didik dapat hidup dengan lebih baik. Dengan mengimplementasikan pembelajaran kompetensi sosial emosional ini di dalam setiap proses pembelajaran secara tidak langsung, menjadi kebiasaan yang dapat membentuk karakter peserta didik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar yang penting yang perlu saya pelajari adalah: yang pertama, konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, yaitu kesadaran terhadap pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. Kedua, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengolah emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan bagaimana merasakan apa yang orang lain rasakan, dengan kata lain yaitu empati. Keempat, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi yaitu keterampilan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan dan bertanggung jawab, di mana berani mengambil keputusan yang tepat dan mempertanggungjawabkan terhadap keputusan yang sudah dipilih. Selanjutnya yang kedua, konsep kesadaran penuh sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Beberapa teknik melakukan mindfulness yaitu: kesadaran penuh adalah bagaimana seseorang memberikan perhatian dengan sengaja terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Penuh penerimaan, pengenalan terhadap semua pikiran, emosi, dan perasaan fisik apapun. Memaknai sesuatu dengan kebaikan dan rasa bersyukur. Mindfulness membantu menerima dan mengatasi pikiran, perasaan, atau sensasi yang menyakitkan atau mengganggu untuk dimaknai menjadi hal yang positif.
Untuk melakukan kesadaran penuh, ada beberapa teknik yang dilakukan adalah teknik stop. Langkah-langkahnya yang pertama adalah stop, berhenti beraktivitas. Pertama, guru menginstruksikan semua murid menghentikan sejenak semua dari aktivitas. Kedua, posisi nyaman. Kemudian meminta murid duduk dengan posisi yang nyaman, badan tegak, rileks, dan meletakkan kedua tangan di atas paha, lalu menarik napas yang dalam. Ketiga, amati. Guru menginstruksikan semua murid menarik napas, merasakan udara segar masuk ke hidung, lalu menghembuskan sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya, lanjutkan. Pada tahap ini, latihan selesai, kemudian melanjutkan aktivitas pembelajaran yang masuk pada tahap inti. Dengan perasaan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap lebih positif. Selanjutnya adalah melakukan hobi. Melakukan hobi ini dapat kita terapkan kepada peserta didik kita di kelas, yaitu mengamati berbagai perasaan yang muncul. Kita mengajak murid kita untuk mengungkapkan terima kasih pada 3 hal yang disyukuri. Selanjutnya, fokus pada 3 hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Kita mengajak peserta didik kita menulis apapun yang dipikirkan dan dirasakan tanpa harus kita menilai jurnal yang mereka tulis. Kemudian kita dapat mengajak mereka menggambar, membuat coretan, atau mewarnai. Ingat, kita fokus pada prosesnya. Kemudian mendengar atau memainkan musik. Ingat, fokus pada apa yang didengar. Selanjutnya yang saya pelajari adalah implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksklusif, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, kemudian penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Bagi murid-murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang pertama yang saya lakukan adalah menerapkan 5 kompetensi sosial emosional dalam pengajaran di kelas melalui integrasi praktik mengajar guru. Kemudian melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dan di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian memperkuat keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kerja kelompok. Selanjutnya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, tindak lanjut dari budaya positif di sekolah. Ditambah pembuatan papan penggambaran emosi yang ada di setiap kelas. Selanjutnya, saya selalu berusaha menyapa murid dengan hangat dan penuh kasih sayang. Bagi rekan sejawat, yang pertama menjadi teladan, menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, menerapkan teknik stop dalam manajemen diri, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian menerapkan budaya senyum, sapa, salam sopan dan santun, bekerja sama dengan semua komunitas di sekolah, bersikap peduli terhadap lingkungan, menerapkan teknik POX dalam pengambilan keputusan. Kedua, belajar dan berkolaborasi, mengagendakan sesi berbagi, praktik baik yaitu diseminasi. Kegiatan diseminasi diawali dengan ice breaking dan well-being, belajar mengelola emosi dengan teknik stop dan mindfulness, belajar mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain,
belajar mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terbaik sesuai dengan informasi, data, dan fakta yang diperoleh. Kemudian diakhiri dengan pembuatan jurnal refleksi di setiap kegiatan. Koneksi antar materi, materi dari materi, modul 1.1 hingga modul 2.2. Selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh adalah upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong tumbuhnya budi pekerti. Selain aspek intelektual, melalui pembelajaran sosial emosional, anak diajak menyadari, melihat, mendengar, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif tentang pembelajaran sosial emosional. Peran guru penggerak. Koneksi antar materi sosial emosional dan nilai guru penggerak adalah adanya kegiatan merefleksikan pengaruhnya terhadap murid, kolaboratif, kreatif, mandiri, reflektif, serta berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak di sini adalah sebagai coaching bagi teman sejawat, mendorong kolaboratif antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, serta mewujudkan kepemimpinan pada murid. Aspek kompetensi sosial emosional yang terkait adalah pengenalan diri, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kolaborasi dan keterlibatan semua warga sekolah sesuai dengan toleksi masing-masing sangatlah menentukan ketercapaian visi sekolah, impian visi sekolah sebagai impian bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan untuk mewujudkan. KSE yang terlihat di sini adalah kesadaran diri, pengolahan diri, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, seorang guru penggerak harus dapat menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan pembelajaran KSE yang dapat menumbuhkan kebiasaan positif murid, misalnya menumbuhkan kesadaran diri, memiliki kesadaran sosial, yaitu memiliki empati terhadap sesama. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Setelah saya mempelajari modul 2.2 pembelajaran KSE, dimulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, hingga pemahaman materi, telah memperkuat pemahaman saya bagaimana penerapan pembelajaran KSE di sekolah. Pembelajaran kompetensi sosial emosional pada intinya adalah bagaimana guru sesama teman sejawat membangun komitmen bersama dalam berkolaborasi untuk mengembangkan pembelajaran KSE di sekolah. Penerapan KSE dapat diimplementasikan ke dalam RPP yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan murid. Sekian pemaparan saya koneksi antar materi modul 2.2 yaitu pembelajaran kompetensi sosial emosional. Terima kasih, salam dan bahagia.